Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Lutfiariska Sejati dari program studi S1 PJJ Manajemen Universitas Berasia. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah metode penelitian manajemen eh, untuk review tugas akhir regresi linear berganda dan juga SEM-PLS. Dalam tugas ini, saya akan melakukan review terhadap dua tugas akhir dengan konsentrasi yang berbeda. Penelitian satu berasal dari konsentrasi manajemen pemasaran atau marketing, dan yang kedua menggunakan eh, konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Saya akan membahas identitas dan juga alasan pemilihan dari kedua penelitian, beberapa temuan kritis utama dari bab 1 sampai bab 5, kemudian membandingkan kualitas metodologis keduanya dan memberikan kesimpulan. Baik, untuk penelitian satu berjudul Pengaruh Brand Equity dan Brand Image terhadap Brand Loyalty Pizza Hut Indonesia, yang ditulis oleh Muhammad Aditya Abdul Aziz. Penelitian satu berasal dari konsentrasi manajemen pemasaran menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode regresi linear berganda. Dan juga objek penelitiannya adalah konsumen pizza Hut di wilayah Jabodetabek. Penelitian satu saya pilih karena menggunakan kuesioner sebagai instrumen dan analisis regresi linear berganda, sehingga sesuai dengan kriteria penelitian pertama di dalam soal UAS. Eh, untuk reviewnya, pada penelitian satu ini saya menemukan beberapa hal yang menurut saya penting untuk dikritisi. Yang pertama, dari sisi judul, penelitian satu sudah relevan dengan variabel yang diteliti. Akan tetapi, judul belum mencantumkan batasan wilayah Jabodetabek. Padahal wilayah tersebut secara spesifik menjadi objek penelitian. Menurut saya, judulnya akan lebih jelas apabila ditambahkan keterangan studi pada konsumen di wilayah Jabodetabek, sehingga ruang lingkup penelitian tidak terkesan mencakup seluruh Indonesia. Kemudian kritik kedua berkaitan dengan latar belakang. Penelitian satu sudah menggunakan fenomena yang cukup kuat seperti penurunan top brand dan isu boykot. Akan tetapi belum ada data prasurvei yang menunjukkan bahwa masalah tersebut benar-benar dirasakan oleh konsumen yang menjadi sasaran penelitian. Karena itu, menurut saya penelitian akan lebih kuat apabila fenomena makro tersebut didukung dengan prasurvei atau wawancara awal terhadap konsumen. Kemudian dari sisi research gap, penelitian satu sudah menunjukkan adanya perbedaan hasil dari penelitian terdahulu. Tetapi alasan mengapa perbedaan tersebut bisa terjadi secara khusus pada industri F&B belum dijelaskan secara mendalam. Jadi, kebaruan penelitian masih terasa seperti pengujian ulang pada objek yang berbeda. Akan lebih baik jika karakteristik industri restoran dan juga kondisi sosial konsumen ikut dijelaskan sebagai alasan munculnya research gap. Kemudian dari sisi operasionalisasi variabel, brand equity hanya diukur menggunakan tiga indikator, yaitu brand awareness, perceived equality, dan juga brand association. Pada teori Keller yang digunakan mempunyai struktur yang lebih luas. Karena itu, menurut saya peneliti perlu menjelaskan mengapa hanya tiga indikator tersebut yang digunakan, atau memberikan alasan teoritis yang lebih kuat mengenai batasan pengukurannya. Kemudian ada kritik nomor 12. Pada uji reliabilitas nilai Crown Best Alpha atau untuk brand equity adalah 0,686. Sedangkan brand loyalty-nya sebesar 0,616. Nilai tersebut memang masih dapat diterima secara marginal, tetapi belum terlalu kuat. Artinya, konsistensi instrumen masih dapat diperbaiki dengan mengevaluasi kembali item pertanyaan yang digunakan. Kemudian, salah satu kritik yang paling penting menurut saya adalah interpretasi koefisien regresi. Peneliti menyatakan bahwa koefisien sebesar 0,244 berarti peningkatan brand loyalty sebesar 24,4%. Padahal pada regresi linear biasa, angka 0,244 tidak otomatis berarti 24,4%. Interpretasi yang lebih tepat adalah bahwa setiap kenaikan satu satuan brand equity diperkirakan meningkatkan brand loyalty sebesar 0,244 satuan. 0,244 satuan dengan asumsi variabel lain tetap. Kemudian kita ke nomor 16. S- eh, R kuadrat pada penelitian satu adalah 0,3
86. Artinya brand equity dan brand image mampu menjelaskan sekitar 38,6% brand variasi brand loyalty, sedangkan sekitar 61,4% lainnya dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Menurut saya, pembahasan seharusnya lebih mendalam mengenai faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi loyalitas pelanggan. Kemudian di nomor 18 untuk penelitian satu, pembahasannya masih cukup banyak mengulang nilai T dan P value, tetapi belum terlalu menggali mengapa hasil tersebut terjadi. Padahal fenomena sosial dan isu boikot yang sudah dijelaskan pada latar belakang sebenarnya bisa digunakan untuk memberikan interpretasi yang lebih mendalam terhadap hasil penelitian. Baik, selanjutnya saya akan membahas penelitian kedua yang menggunakan metode SMPLS dan berasal dari konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Penelitian kedua berjudul Analisis Pengaruh Work-Life Balance dan Stres Kerja terhadap Kinerja Pegawai dengan Motivasi Kerja sebagai Variabel Intervening di KPP Madya Jakarta Barat. Yang ditulis oleh Sevi Ilmiati, berasal dari konsentrasi manajemen sumber daya manusia, menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode PLS SEM menggunakan Smart PLS 4.0. Populasinya berjumlah 134 pegawai dan juga sampelnya sebanyak 110 responden. Penelitian dua ini saya pilih karena memiliki variabel intervening sehingga dapat menguji pengaruh langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, untuk penelitian dua, saya menemukan beberapa kritik yang berkaitan dengan teori, pengukuran, sampai evaluasi model SEM-PLS. Yang pertama, dari sisi landasan teori. Penelitian dua sudah menggunakan beberapa teori motivasi seperti self-determination theory dan Herzberg's two-factor theory. Namun, belum terdapat satu teori payung yang benar-benar mengikat seluruh variabel dalam model. Menurut saya, teori seperti job demands resources theory dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara tuntutan pekerjaan, stres, work-life balance, motivasi, dan juga kinerja secara lebih terintegrasi. Kemudian, kritik yang menurut saya paling menarik adalah hubungan antara konsep stres kerja dan juga hipotesis penelitian. Pada nomor tiga, ini ya, penelitian dua menyatakan bahwa stres kerja berpengaruh positif terhadap kinerja dengan menggunakan konsep eustress. Namun beberapa indikator dalam kuesionernya justru menggunakan kata-kata seperti kewalahan, lelah, dan juga takut gagal. Artinya ada potensi ketidaksesuaian antara konsep eustress yang positif dengan instrumen yang lebih banyak menggambarkan distress. Solusinya adalah membedakan secara lebih jelas antara challenge stress dan hindrance stress dalam pengukuran. Kemudian nomor 4, penelitian kedua menyebut bahwa penggunaan PLS didukung oleh model yang kompleks dan juga jumlah sampel yang terbatas. Menurut saya, istilah model kompleks agak berlebihan karena hanya terdapat 4 variabel utama. Namun penggunaan PLS tetap relevan karena penelitian menguji hubungan langsung, hubungan tidak langsung, serta melibatkan konstruk laten. Jadi justifikasi penggunaan PLS sebaiknya lebih difokuskan pada tujuan prediksi dan juga pengujian mediasi. Beralih ke kritik selanjutnya, nomor 5, em, pada evaluasi outer model, penelitian menggunakan outer loading dan juga AVE yang menunjukkan asumsi konstruk reflektif. Tetapi penelitian tidak secara eksplisit menyatakan bahwa konstruk-konstruk tersebut bersifat reflektif. Menurut saya, jenis konstruk perlu dijelaskan secara tegas agar dasar pemilihan teknik evaluasi model menjadi lebih jelas. Kemudian di kritik nomor 7, dari sisi sampel, penelitian dua menggunakan 110 responden dari populasi 134 pegawai berdasarkan rumus Slovin. Jumlah ini cukup besar, akan tetapi lebih kuat apabila kecukupan sampel juga dijelaskan menggunakan dasar yang lebih spesifik untuk SEMPLS, seperti 10 times rule atau power analysis. Baik, kritik selanjutnya nomor 12. Pada uji reliabilitas, nilai Cronbach's alpha untuk stres kerja sebesar 0,970 dan composite reliability sebesar 0,971. Angka ini memang menunjukkan reliabilitas yang sangat tinggi, tetapi juga dapat menjadi indikasi bahwa beberapa item terlalu mirip atau redundant, berulang. Karena itu, penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan penyederhanaan item yang memiliki makna sangat serupa.
Baik, kemudian nomor 13, pada uji HTMT nilai antara motivasi kerja dan kinerja pegawai sebesar 0,877. Nilai tersebut, masih berada di bawah batas 0,90, tetapi sudah cukup dekat dengan batas tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kedua konstruk relatif dekat, sehingga definisi dan indikator motivasi kerja serta kinerja perlu dibuat lebih spesifik agar perbedaannya lebih jelas. Eee, ada nomor 14 dan juga, nanti nomor 17 ya. Penelitian 2 ini belum melaporkan nilai VIF pada inner model. Padahal VIF penting untuk melihat potensi multikolinearitas antar prediktor. Selain itu, penelitian sudah melaporkan R kuadrat dan juga F kuadrat, tetapi belum melaporkan Q kuadrat. Dengan demikian, kemampuan prediktif model belum dievaluasi secara lengkap. Menurut saya, kedua pengujian tersebut sebaiknya ditambah. Baik, untuk nomor 19, untuk pengujian mediasi, indirect effect dari work-life balance maupun stres kerja melalui motivasi kerja terbukti signifikan. Namun, penelitian belum menghitung VAF atau variance accounted for. Akibatnya, pembaca belum dapat mengetahui dengan lebih jelas apakah motivasi kerja berperan sebagai mediator parsial atau mediator penuh. Jadi analisis mediasi sebaiknya dilengkapi dengan direct effect, indirect effect, total effect, dan juga VAF, variance accounted for. Kemudian yang terakhir, untuk penelitian 2 berkaitan dengan konsistensi antara hasil penelitian dan juga saran manajerial. Di bab 4, stres kerja dijelaskan sebagai eustress yang dapat meningkatkan kinerja. Namun di bab 5, saran yang diberikan justru lebih mengarah pada program untuk mengurangi stres. Menurut saya, saran yang lebih konsisten adalah mengelola stres agar tetap berada pada tingkat yang optimal sehingga tidak berkembang menjadi burnout. Selanjutnya, kita ke bab 3, yaitu perbandingan kualitas metodologis kedua penelitian. Penelitian satu menggunakan regresi linear berganda dengan model yang lebih sederhana, yaitu dua variabel independen terhadap satu variabel dependen. Sedangkan penelitian 2 menggunakan PLS-SEM dengan variabel intervening, sehingga dapat menguji pengaruh langsung sekaligus mekanisme mediasi. Dari sisi evaluasi instrumen, penelitian 2 juga lebih lengkap karena menggunakan outer loading, AVE, cross-loading, HTMT, Cronbach's Alpha, dan Composite Reliability. Namun, kompleksitas metode tidak berarti penelitian 2 otomatis menjadi lebih baik. Penelitian 2 juga masih memiliki beberapa kelemahan, terutama terkait konsep stres kerja, pelaporan VIF, dan Q kuadrat, serta interpretasi mediasi. Jadi menurut saya, kualitas metodologis harus dilihat dari kesesuaian antara tujuan penelitian, model, metode, instrumen, interpretasi hasil, dan juga bukan hanya dari seberapa kompleks metode statistik yang digunakan. Baik, kesimpulannya ya, berdasarkan hasil review, kedua penelitian memiliki kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Penelitian satu lebih sederhana dan juga relatif mudah dipahami karena menggunakan regresi linear berganda. Namun masih ditemukan beberapa kelemahan, terutama pada kualitas instrumen, kedalaman pembahasan, dan juga ketepatan interpretasi hasil regresi. Sementara itu, pada penelitian 2 memiliki model yang lebih kompleks karena menggunakan SEM-PLS dan juga variabel intervening. Metode ini memungkinkan peneliti melihat tidak hanya pengaruh langsung, tetapi juga mekanisme hubungan antar variabel. Akan tetapi penelitian 2 juga masih memiliki beberapa kelemahan, terutama dalam konsistensi antara teori, instrumen, hasil statistik, dan juga saran manajerial. Dari perbandingan tersebut, saya menyimpulkan bahwa pemilihan metode penelitian sebaiknya digunakan dengan tujuan, model, dan juga karakteristik penelitian. Bukan sekadar memilih metode yang lebih kompleks. Jadi, baik regresi linear berganda maupun SEM-PLS tetap memiliki fungsi masing-masing. Yang paling penting adalah bagaimana metode tersebut digunakan secara tepat dan bagaimana hasilnya diinterpretasikan secara konsisten. Baik,
saat ini menunjukkan daftar pustaka yang saya gunakan dan juga yang terakhir ada lampiran. Nah, lampiran berisi bukti bahwa kedua penelitian ini saya ambil dari Drive yang tautannya dicantumkan dalam soal ujian akhir semester. Demikian presentasi review saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.